Katanya Islam adalah agama yang peduli terhadap derajat perempuan, tetapi kenapa dalam sejarah itu tidak pernah ada nabi dan rasul yang berjenis kelamin perempuan, semuanya laki-laki. Kemudian pertanyaan kedua adalah, kalau memang Islam itu menghargai peran perempuan atau derajat perempuan, kenapa justru Islam membolehkan poligami? Yang pertama adalah ketika kita bicara tentang sejarah, satu hal yang harus dipahami adalah konteksnya. Kondisi zaman pada zaman itu, di zaman sejarah, itu berbeda sekali dengan kondisi saat sekarang. Kita balik lagi bicara soal lahirnya nabi-nabi dan para rasul itu adalah di masa lalu, bukan di zaman modern. Kita nggak usah jauh-jauh berbicara soal Nabi Adam atau Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kita yang bicara yang dekat-dekat saja, Nabi terakhir Muhammad SAW. Pada zaman kelahiran Nabi Muhammad atau Islam sebelum datang, yang orang sebut sebagai zaman jahiliyah, itu praktek-praktek yang merendahkan posisi perempuan itu masih sangat marak. Ini sudah di zaman Nabi Muhammad, apalagi di zaman-zaman sebelumnya. Ada banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan oleh manusia-manusia jahil yang sangat merendahkan martabat perempuan. Salah satunya adalah praktek penguburan hidup-hidup bayi yang terlahir sebagai perempuan. Kenapa demikian? Karena perempuan itu dianggap aib, dianggap lemah, tidak bisa menentang zaman, tidak bisa menghadapi kondisi alam yang sangat berat pada masa itu. Bahkan jika dipikir-pikir dalam beberapa konteks, binatang ternak aja itu jauh lebih berharga dari seorang perempuan. Bayangin jika ada binatang ternak yang terlahir sebagai betina, itu tidak akan dikubur hidup-hidup. Tapi ketika ada bayi yang terlahir sebagai perempuan, itu dikubur hidup-hidup. Ini sangat ironis sebenarnya. Kemudian korelasinya apa dengan pemilihan rasul dengan kondisi yang kita sebut tadi? Bayangkan saja di masa lalu itu nilai perempuan itu bahkan tidak setengahnya dari nilai pria. Jadi perempuan itu berada jauh kelasnya di bawah seorang laki-laki. Jika ada nabi yang kemudian berasal dari perempuan atau berjenis kelamin perempuan dalam kondisi zaman yang seperti itu, di mana perempuan tidak dihargai, maka siapa yang akan mendengarkannya? Itulah kenapa Nabi dan Rasul itu selalu berasal dari laki-laki. Tujuannya apa? Biar bisa menjadi penyeimbang. Bayangkan saja Nabi Muhammad itu di masa jahiliyah sebelum beliau menjadi Rasul, itu adalah sosok pemuda yang sangat dihormati, sosok tokoh yang sangat dihargai. Bahkan beliau itu dalam beberapa kasus menjadi penengah, menjadi orang yang sangat-sangat dihormati di kalangan Quraisy. Tapi ketika beliau mendeklarasikan diri sebagai penerima wahyu, sebagai rasul, di saat itu juga beliau kemudian dihinakan, dianggap penyihir, dianggap pendusta dan segala macam. Bayangkan saja, orang yang dahulu sangat mulia ketika beliau mendeklarasikan sebagai rasul, seketika dihujat sebagai penyihir. Nah, bayangkan jika perempuan yang mendeklarasikan diri sebagai rasul, pasti langsung dibunuh, dianggap sebagai penistaan dan segala macam. Kemudian yang kedua, balik lagi, tugas seorang rasul dan nabi itu adalah menyebarkan agama Islam. Kalau kita bicara soal alamiahnya manusia, perempuan itu mengalami berbagai macam hambatan, jauh lebih tidak fleksibel dibandingkan seorang laki-laki. Perempuan itu secara siklus biologis itu setiap bulan ada namanya menstruasi, kemudian ada melahirkan dan segala macamnya. Bayangkan saja jika rasulnya itu adalah seorang perempuan dan tiba-tiba dia haid di tengah memimpin ibadah, maka kacaulah ritual ibadah yang dilakukan. Belum lagi ketika dia harus nifas dan segala macamnya. Itulah kenapa harus atau mau tidak mau harus laki-laki, karena masalah siklus biologis, sesuatu yang sudah fitrahnya begitu. Jadi kaum feminis yang nggak usah demo gitu loh. Kenapa tidak ada nabi dari kalangan perempuan? Atau kalau kita bicara soal konteks Islam, Islam itu lahir di padang pasir. Tantangan alam di padang pasir itulah sangat berat. Minim sumber daya, kemudian gersang dan segala macamnya. Maka secara fisik laki-laki itu akan jauh lebih mudah untuk bertahan dibandingkan fisik wanita. Jika melakukan perjalanan jauh, misalkan dari kota A ke kota B, maka itu pula yang bisa menjadi sebab kenapa mayoritas atau semuanya Nabi dan Rasul itu mestinya berasal dari laki-laki. Karena dalam konteks, apalagi bicara soal zaman dulu, laki-laki itu jauh lebih unggul secara fisik, kemudian jauh lebih
fleksibel untuk menyebarkan agama. Karena kondisi pada zaman dulu itu banyak sekali perampok, begal dan segala macamnya yang tersebar di hampir seluruh penjuru gitu ya. Bayangkan jika seorang nabinya itu atau rasulnya itu perempuan, kemudian dia keluar untuk menyebarkan agama, maka justru kemungkinan si nabi ini kalau ada yang perempuan akan bisa mengalami kejahatan-kejahatan, entah itu pelecehan seksual, pemerkosaan atau bahkan pembunuhan. Karena jangankan perempuan, bahkan nabi saja yang jelas-jelas adalah berasal dari kalangan yang dihormati, punya backingan. Sekedar tahu aja ya bahwa paman dan kakeknya Nabiullah kita ini adalah orang yang sangat kuat secara kedudukan. Jadi bisa dibilang backingannya kuat. Tapi backingannya kuat aja banyak yang ingin membunuh. Ini lagi-lagi bayangkan jika yang mendeklarasikan diri adalah perempuan, pasti seketika itu juga langsung dibunuh. Jadi agama nggak tersebar jadinya. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa Islam justru membolehkan poligami? Padahal Islam adalah agama yang menghargai perempuan. Kita lagi-lagi bicara soal konteks zaman dulu. Zaman dulu nilai perempuan itu hampir tidak ada jika dibandingkan laki-laki. Bahkan seorang laki-laki itu bisa saja menikahi 1, 2, 3 bahkan lebih untuk kepentingannya sendiri. Kalau sudah bosan, ceraikan, campakan istrinya dan segala macamnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal konteksnya, pada zaman dulu itu laki-laki bisa punya banyak istri, bahkan mereka cenderung memperlakukan perempuan itu sebagai ya aset saja, properti saja. Kalau sudah tidak bermanfaat ya dibuang gitu loh. Justru hadirnya poligami itu sebagai batas bahwa laki-laki itu hanya boleh menikahi 4 wanita saja. Kalau itu pun kalau sanggup atau bisa adil. Kalau tidak sanggup ya sudah 1 saja. Jadi sebenarnya adalah lahirnya aturan poligami, apalagi jika kita bicara soal konteks zaman dulu, itu sebagai batasan. Karena zaman dulu orang itu, seorang raja bahkan bisa punya begitu banyak selir. Jadi poligami itu justru menjadi batasan agar laki-laki cukup 4 saja. Kalau tidak sanggup berbuat adil ya sudah 1 saja. Nah balik lagi, kalau zaman sekarang apakah aturan poligami itu masih relevan? Ya ini balik lagi ya. Menurut saya sih dalam banyak hal aturan poligami itu tidak lagi relevan. Kalau alasannya adalah ingin meneruskan sunnah Rasul dan segala macam, maka berpoligamilah sebagaimana yang dilakukan Rasul gitu loh. Menikahi perempuan-perempuan atau janda-janda tua yang telah ditinggal suaminya, kemudian dengan tujuan adalah memuliakan mereka, menafkahi mereka. Bukan justru berpoligami dengan menikahi daun-daun muda, gadis-gadis muda. Ya itu sih kayaknya lebih ke arah pemuasan diri aja itu loh. Kalau memang ingin melaksanakan seperti yang dilaksanakan Rasul ya nikahi saja janda-janda tua. Tapi ini juga tidak ada larangan ya, kalau teman-teman mau poligami atau tidak ya silakan saja selama pasangannya mengizinkan. Jadi begitu saja kali ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, kalau misalkan ada yang mau koreksi, tulis saja di kolom komentar. Thank you.